Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Ya semuanya ya. Ya, untuk mulai pembelajaran daring kali ini supaya semangat ya, saya cek satu persatu ya, supaya semuanya lebih semangat lagi ya. Kita coba dulu ya. Salam olahraga. Baik anak-anak, untuk memulai pembelajaran pagi ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mudah-mudahan yang kita lakukan pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, saya absen terlebih dahulu. Yang hari ini ikut pembelajaran daring ya. Andika, ada Andika. Andika masih connecting ya. Ica. Mana Ica? Ada Pak Adil. Fiona. Kadir. Rosa. Hadir. Ilyas. Hadir. Afifah. Hadir. Habib. Hadir. Ya, Habib sudah sarapan Habib? Belum Pak. Woi, kok belum? Berikutnya, Vino. Hadir Pak. Ya, Iqbal. Hadir Pak. Hadir. Kemudian Alim. Alim yang nggak hadir ini ya sepertinya ya. Gimana keadaannya Alim Ya, sekarang Pak. anak? Alhamdulillah baik. Baik Pak. Nah, selanjutnya kita nyanyikan lagu Bagimu Negeri. Jiwa raga kami. Hidup Indonesia. Janji padamu padamu
Pagi munep jiwa raga lelah. Baik anak-anak, untuk memulai pembelajaran kali ini, tujuan daripada pembelajaran yaitu untuk pagi ini mengenai daya tahan jantung ya, dan mengenai kebugaran jasmani. Untuk keseharian kalian ya, kegunaan dari latihan daya tahan jantung itu untuk apa anak-anak? Ada yang bisa menjawab? Saya Pak. Ya, Michael. Selain lompat tali dan jogging, latihan apa yang bisa digunakan untuk daya tahan jantung? Saya tahu Pak. Saya Rosa. Untuk apa? Daya tahan jantung. Sit up, back up, lari bolak-balik. Itu untuk latihannya. Oke ya. Jadi gini, untuk latihan daya tahan jantung itu banyak macamnya ya. Jadi nanti supaya anak lebih paham, sama Pak Arif akan ditampilkan materi kali ini. Kalian coba perhatikan penjelasan dari Pak Arif ya. Baik anak-anak, untuk pembelajaran ini itu nanti kan ada prakteknya. Kalian jangan lupa melaksanakan pemanasan ya apabila nanti melakukan kegiatan praktek ya. Untuk pembahasan coba diperhatikan dulu tayangan PowerPoint yang akan disampaikan Pak Arif. Ya, baik, perhatikan daya tahan jantung dan kebugaran jasmani. Pengertian kebugaran jasmani coba diperhatikan ya. Kebugaran jasmani yaitu kemampuan fisik yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan aktivitas fisik tanpa harus mengalami kelelahan atau merasakan kecapean yang berarti. Jadi kebugaran jasmani itu tujuannya supaya orang tersebut dalam melaksanakan aktivitasnya sehari-hari dia tidak kecapean ya, bisa melaksanakan dengan baik. Kemudian yang berikutnya mengenai daya tahan jantung. Daya tahan jantung adalah kemampuan jantung memompa darah untuk menyuplai oksigen ke seluruh tubuh dengan cepat dalam jangka waktu yang lama. Ya, jadi gini, daya tahan jantung itu seseorang itu kebugaran jasmaninya harus kuat apabila ditunjang dengan kemampuan jantungnya yang lebih kuat lagi, jantungnya dalam memompa darah untuk menyuplai oksigen ke seluruh tubuh dalam jangka waktu yang lama. Kemudian faktor yang mempengaruhi daya tahan jantung ya. 1. Umur atau usia. Biasanya seseorang usia yang lebih tua itu daya tahan jantungnya akan lebih apa? Lebih menurun. Ya, seperti itu. Nah, dibandingkan dengan usia
anak atau orang yang belum dewasa itu biasanya lebih kuat, sedangkan usia yang lebih tua ya seperti kakak-kakek, nenek-nenek seperti itu lebih rentan, lebih mudah capek seperti itu ya. Jadi yang pertama faktor untuk mempengaruhi daya tahan jantung yaitu yang pertama usia. Kemudian yang kedua yaitu jenis kelamin ya. Yang dimaksud jenis kelamin di sini yaitu antara perempuan dan laki-laki itu daya tahan jantungnya akan berbeda. Kira-kira lebih kuat mana? Anak perempuan sama anak laki-laki? Laki-laki, Pak. Laki-laki, Pak. Anak laki-laki itu lebih kuat ya daya tahan jantungnya. Biasanya kalau disuruh lari ya, suatu misal olahraga ya olahraga, suruh pemanasan, jogging sama Pak Arif atau disuruh jogging ya. Kekuatan anak putra dengan anak putri itu berbeda. Lebih kuat anak laki-laki. Ya, anak laki-laki itu yang membedakan dari jenis kelamin. Kemudian yang ketiga, keturunan. Nah, ini yang dimaksud keturunan itu seperti ini anak-anak. Anak tersebut biasanya larinya kuat. Ya toh? Nah, biasanya dari orang tuanya itu juga lebih kuat dalam kegiatan-kegiatan yang lain ya. Kalau orang tuanya lemah, artinya lemah, joggingnya mudah capek seperti itu, maka anaknya juga mudah capek seperti itu ya. Lanjut yang keempat ya, latihan dan aktivitas fisik ya. Jadi gini, setiap orang ya, setiap anak itu akan berbeda daya tahan jantungnya karena latihan dan aktivitas fisiknya berbeda ya. Suatu misal gini, si A dan si B. Si A ini latihannya rutin 1 minggu 4 kali ya. Kemudian si B ya, si B ini latihannya hanya 1 kali dalam seminggu. Maka kira-kira lebih kuat yang mana daya tahan jantungnya, anak A atau anak B dalam melakukan aktivitas? Anak A. Kenapa anak A lebih kuat dibanding anak B? Ada yang bisa menjawab? Kenapa anak A lebih kuat daripada? Ya, Rosa? Karena yang anak A lebih suka berolahraga daripada yang B. Oh ya, anak A lebih suka berolahraga, latihannya lebih rutin ya. Jadi itu yang membedakan. Ya, jadi latihannya anak A 4 kali seminggu, sedangkan yang anak B hanya 1 kali. Otomatis daya tahan jantungnya lebih kuat yang anak A karena latihannya yang lebih rutin seperti itu ya. Itu yang membedakan faktor daya tahan jantung ya. Selanjutnya manfaat daya tahan jantung. Nah ini ya, jadi sangat penting sekali ya anak-anak daya tahan jantung itu. Kalau jantung kamu lemah maka ya tidak bisa badannya lemah, darah jasmani yang kuat kan seperti itu ya. Kemudian untuk manfaatnya apa kalau kita memiliki daya tahan jantung yang kuat? Yang pertama manfaatnya yaitu mengurangi bahaya gangguan jantung dan pembuluh darah. Nah, maksudnya seperti ini, mengurangi bahaya gangguan jantung. Kalian pernah dengar seseorang mempunyai penyakit jantung? Nah, pernah dengar anak-anak penyakit jantung? kenapa? Nah, jadi gini,
Kalau orang tersebut sering latihan, daya tahan jantungnya bagus, maka akan mengurangi gangguan pada jantung dan pembuluh darah. Nah, ini ya, maksudnya pembuluh darah di sini kalau seseorang itu jarang latihan, maka bisa juga ada gangguan pada pembuluh darahnya sehingga bisa menyebabkan orang tersebut terkena serangan stroke. Pernah dengar anak-anak penyakit stroke? Pernah. Pak. Kalau pernah dengar orang sakit stroke itu orangnya seperti apa yang sakit? Ada yang tahu? Nggak bisa jalan, ya mati separuh. Nah, itu contohnya ya. Itu disebabkan karena apa? Pembuluh darahnya pecah. Ya, karena apa? Gangguan pada jantung juga, ya. Seperti itu, ada penyumbatan darah, sedangkan gangguan jantung itu memompa darah terus ya, sehingga pembuluh darahnya tersumbat sehingga menyebabkan terpecahnya pembuluh darah ya, ada gangguan pada pembuluh darah. Nah, karena orang tersebut sering latihan, daya jantungnya bagus, maka akan mengurangi bahaya tersebut, bahaya gangguan jantung dan pembuluh darah. Yang kedua, menjaga tekanan darah tetap normal. Sekarang anak-anak yang pernah ditensi siapa? Diukur tekanan darahnya. Siapa yang pernah? Saya, Pak. Di mana? Di Bu Endang. Di Bu Endang, ya. Di Bu Bidan itu ya. Nah, ini yang selalu tanya terus ini Rosa ini nanti. Rosa ya pokoknya yang bertanya nanti saya tambahi nilainya ya. Saya tambah nilainya. Saya juga pernah, Pak. Di mana? Habib. Di Bukasmut. Di Tasmut, Bu Bidan itu ya. Ya, Pak. Nanti bertanya sering bertanya ya, saya beri nilai tambahan. Kemudian yang bisa menjawab pertanyaan temannya nanti juga akan saya beri tambahan nilainya. Selanjutnya yang ketiga, mengatur kadar lemak dalam darah. Ya, ini ya, jadi manfaat daya tahan jantung itu bisa mengatur kadar lemak dalam darah. Ya, karena lemak dalam darah itu kalau tidak diatur itu sangat berbahaya, bisa menyebabkan itu tadi penyumbatan pembuluh darah. Menyebabkan penyakit apa kalau pembuluh darahnya tersumbat? Tadi loh yang disebutkan Pak Arif apa tadi? Stroke. Yang stroke tadi. Rosa. Nggak bisa berjalan. Ya, Rosa saya tambahi lagi nilainya ini. Yo, yang bisa menjawab tak tambahin nilai biar nilainya banyak nanti. Ya. Yang keempat, mampu melakukan aktivitas dalam waktu yang lama. Jadi maksudnya seperti ini. Kalau seseorang daya tahannya bagus, bisa melaksanakan aktivitas atau mungkin bekerja atau mungkin berolahraga dalam waktu yang lama ya, tidak mudah capek. Serta yang kelima yaitu mengurangi resiko jantung koroner. Tapi jantung koroner itu apa? Siapa yang tanya ini? Jantung koroner, siapa? Rosa. Rosa lagi nih. Saya tambahin nilainya. Jantung koroner itu apa, Pak? Ada yang tahu? Siapa yang bisa menjawab? Tidak. Ayo, siapa yang bisa menjawab penyakit jantung koroner? Sebelum diberitahu Pak Arif, ya, penyakit jantung koroner seperti apa? Ini sebagai tugas, ya, sebagai tugas. Coba kalian tanya kepada orang tuamu, ya. Tanya kepada orang tuamu penyakit jantung koroner itu apa, ya. Coba nanti kalau ada yang bisa menjawab, bisa
dijawab lewat grup WA ya, biar temannya nanti tahu. Ya, nanti kalau jawabannya kurang tepat akan ditarik melalui grup WA ya. Tugas yang pertama yaitu mencari resiko jantung koroner itu atau penyakit koroner ya, jantung koroner. Tanyakan ke orang tuanya atau kalian bisa mencari informasi tersebut melalui Google ya, boleh, atau referensi yang lain, cari buku-buku yang lain ya. Itu tugas yang pertama. Oke, saya lanjutkan terlebih dahulu. Yang berikutnya latihan daya tahan jantung. Jadi gini, pada saat seseorang itu mempunyai daya tahan jantung yang kuat, itu juga perlu dilatih. Ya. Latihannya seperti apa? Nah, lihat ini. Yang pertama, lompat tali. Ya. Lompat tali. Jadi kalau untuk anak-anak SD, ya anak-anak SD seusia kalian itu bisa melaksanakan latihan daya tahan jantung dengan cara melakukan lompat tali. Tali, Pak. Oh, ini contohnya gambar ya. Gambar lompat tali dilakukan sendirian, ya dilakukan sendirian. Kira-kira kalau dilakukan bergu dengan teman-temannya berkelompok bisa apa tidak anak-anak? Bisa. Bisa. Pernahkah kamu Seru, Pak. melakukan lompat tali di rumah? Pernah, Pak. Menggunakan apa? Pernah. Talinya menggunakan apa? Karet. Itu salah satu dari latihan daya tahan jantung. Tapi biasanya saya sama teman-teman suka. Berikutnya ya, jogging atau lari ya. Jogging atau lari itu juga termasuk latihan daya tahan jantung ya. Nah, ini gambarnya ya. Joggingnya di mana? Ayo siapa yang bisa menjawab? Kira-kira tempat yang aman untuk jogging itu di mana? Di lapangan, Pak. Di lapangan, Pak. Bisa di rumah, Pak. Di rumah, di halaman, boleh ya. Sekarang gini, daya tahan jantung ya, itu ada caranya untuk mengukur ya. Sebelum ke pengukuran ya, Pak Arif akan mengajak kalian untuk merasakan detak jantung ya. Perhatikan, untuk merasakan detak jantung. Caranya bagaimana? Perhatikan. Cara yang pertama ya, kamu dapat mengetahui dari pergelangan tangan. Mbak, lihat pergelangan tangan kiri diangkat. Gini. Tangan kiri semuanya ikuti gerakannya Pak Arif. Kamu dapat mengetahui dari pergelangan tangan bagian dalam searah ibu jari ya, seperti ini. Ini ibu jari itu jempol itu loh ya. Balikkan telapak tangan kirimu, nah, seperti ini. Kemudian tempelkan ibu jari tangan kananmu pada pergelangan tangan kiri. Ini jempolnya, tuh sebelah sini. Ya, kamu akan merasakan denyut nadi yang tersambung dengan detak jantung. Kira-kira ada rasanya apa yang kalian rasakan? Rasanya jeduk-jeduk, Pak. Ya. Yang kedua, kamu dapat mengetahui dari leher bagian rahang ya, bagian bawah rahang. Di sebelah sini, lihat. Punya saya jedak-jeduk, Pak. Jedak-jeduk ya. Mbak dirasakan. Sentuhkan ibu jari dan jari telunjuk ya. Iya, Pak. Pada leher bawah rahang. Terasa Aku rasanya jedak-jeduk. Ini ada tayangan video bagaimana cara mengetahui
detak jantung ya melalui denyut nadi. Perhatikan. Kita akan belajar mengenai pengukuran kebugaran jasmani. Nah, pengukuran kebugaran jasmani juga sangat penting bagi kita untuk mengetahui apakah tubuh kita bugar ataupun sehat. Nah, kita akan mengetahuinya dengan cara yang pertama adalah mengukur denyut jantung. Mengukur denyut jantung bisa dilakukan dengan 3 cara, yaitu cara yang pertama dengan mengukur denyut jantung lewat pergelangan tangan kita. Yang kedua lewat leher. Dan yang terakhir, kalau memang belum bisa sama sekali, lewat dada kita sebelah kiri. Ya, dan sebelah kiri sebelah sini. Oke, nah kita akan memulai cara yang pertama, yaitu mengukur denyut jantung dengan pergelangan tangan. Nah, anak-anakku yang terkasih, kita harus tenang pada pelajaran kali ini supaya kita dapat menemukan denyut nadi atau denyut jantung kita melalui tangan. Nah, melakukannya harus dengan kesabaran dan juga harus dengan ketenangan. Oke? Usahakan tangan yang kiri ataupun tangan yang kanan kalian siapkan. Biasanya orang-orang menggunakan tangan kanan untuk mengukur denyut jantung karena lebih sensitif, kecuali bagi anda-anda yang kidal ya. Nah, setelah itu kita akan ukur di mana letaknya. Letak denyut jantung untuk denyut nadi atau denyut jantung yang paling mudah adalah ini ada jempol. Nah, di bawah ataupun jika kalian sedikit tarik garis lurus ya, itu di nadi kalian ada di sini ya, di sekitar sini. Kalian bisa lihat di sekitar sini. Cari yang paling besar kalau terlihat, kalau di kulit kalian terlihat, cari yang paling besar. Nah, kemudian setelah kalian menemukan, kalian pakai tangan kanan kalian ya, pakai tangan kanan kalian atau tangan yang paling peka dari kalian, ujung jari, telunjuk dan juga jari tengah diletakkan di nadi yang kalian temukan. Kalau Pak Lus letaknya di sini. Nah, ini Pak Lus sudah menemukan. Oke. Nah, Pak Lus sudah menemukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, cara menghitungnya adalah setiap denyutan yang kalian rasakan, kalian harus hitung satu persatu. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, coba sekarang kalian temukan sendiri denyut nadi kalian dan denyut jantung kalian lewat pergelangan tangan kalian. Oke, Pak Luis tunggu. Cara yang kedua yaitu menggunakan ibu jari kalian. Jadi di tangan kita Tuhan sungguh luar biasa menciptakan tangan kita yang sensitif dan kita bisa menemukannya di tangan kita masing-masing. Setelah kita coba menggunakan ujung jari telunjuk dan ujung jari tengah belum bisa, kita bisa menggunakan jari jempol kita seperti ini. Jika kalian belum menemukan, sedikit ditekan tidak masalah. Kita coba. Setiap denyutan kalian hitung 1 kali, dan jika kalian bisa, kalian hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Harus fokus ya setiap denyutan yang kalian hitung. Oke, selanjutnya Pak Lus akan ajari kalian cara menghitungnya. Cara menghitungnya adalah kalian tidak perlu 60 detik, tetapi hanya cukup sebanyak 15 detik saja, dan nanti akan dikalikan dengan 4 hasil kalian supaya bisa menjadikan 1 menit. Nah, kita coba ya. Ini adalah tangan kita akan coba 15 detik. Kita coba 15 detik. Kalian bisa mempersiapkan entah itu HP, entah itu stopwatch, entah itu
Tuh jam kalian melihat jam, kemudian kalian hitung sebanyak 15 detik. Oke? Coba ya. Pak Luis juga akan mengikutinya. Kalau sudah 15 detik, kalian stop, kemudian kalikan dengan 4. Kenapa harus dikalikan dengan 4? Karena supaya menjadi 1 menit. Cara yang kedua yaitu paling mudah juga, yaitu di leher. Di leher. Kenapa kok di leher? Karena nadi terbesar terletak di leher. Nah, di leher. Kalian coba, boleh dengan 2 tangan langsung, boleh dengan 1 tangan, kalian bebas memilih. Coba dengan ujung jari telunjuk, karena itu yang paling sensitif. Kemudian letakkan di leher kalian. Seperti ini. Ketika kalian sudah menemukan denyutan, kalian harus coba menghitungnya. Sedikit ditekan, ya, sedikit ditekan jika mungkin kalian belum bisa menemukannya. Selamat mencoba. Baik anak-anak ya, itu tayangan video tadi bagaimana cara mencari denyut nadi pada tubuh kita. Kira-kira siapa yang bisa membuat rangkuman terkait dengan materi yang sudah disampaikan tadi? Siapa yang bisa? Ayo. Nanti ada nilai tambahan untuk kalian. Tadi apa saja yang sudah disampaikan Pak Arif? Daya tahan jantung. Daya tahan jantung. Kemudian apa saja? Kalau untuk kegiatan apa saja yang dilakukan supaya jantung kita itu selalu sehat? Suka backup, lari, Ya. Coba angkat tangan. Ayo, nanti ada nilai tambahan untuk kalian. Ya. Siapa Rosa? lompat tali, Terus lagi. berapa kali, sugen, Oke. lompat tali, jogging. Nah, untuk rangkuman pembelajaran tadi yaitu tentang tentang cara mencari denyut nadi, ya. Kemudian yang kedua mengenai daya tahan jantung. Bentuk latihannya apa saja? Untuk latihannya, Latihannya apa tadi? Lompat tali, jogging, ya, itu ya anak-anak ya. Jadi bisa kalian lakukan di rumah. Selanjutnya untuk tugas ya, nanti akan dikirim Pak Arif melalui WhatsApp grup ya. Jadi kalian mengerjakan tugas melalui Google Form. Ada 5 soal yang harus kalian isi ya. Setelah kalian isi nanti dikirim kembali melalui Google Form, secara otomatis nanti akan terkirim. Pak, saya tanya Pak. Ya, Habib silakan.
Punya saya Google Form. Nggak bisa kok, Pak. Google Formnya Habib tidak bisa ya. Nanti Pak. ke rumahnya temanmu yang terdekat ya, minta dibantu untuk membuka emailnya Saya bisa, Pak. ya. Atau nanti Saya bisa membukanya, Pak. oh ya, jadi nanti Habib ke rumahnya Rosa biar dibantu untuk buka ya. Oke. Kemudian untuk Tapi harus punya aplikasinya apa katanya? ya, kemudian untuk tugas prakteknya kalian melakukan lompat tali selama 60 detik atau 1 menit. Pak, tapi boleh dikerjakan kelompok. Berkelompok ya, boleh ya. Jadi nanti bergantian dilakukan dalam Di waktu rumahnya Vina, Pak. menit ya. Coba dibuka, ayo, bisa dimengerti anak-anak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Untuk pembelajaran kali ini cukup sekian. Mungkin ada yang ditanyakan kembali. Tugasnya sudah jelas ya. Sudah, Pak, sudah mengerti semuanya. Yang pertama tugasnya tadi apa? Yang pertama dikerjakan di Google Form. Ya, mengerjakan di Google Form. Yang Yang kedua, kedua, membuat lompat tali selama 1 menit. ya lompat tali selama 60 detik atau 1 menit. Untuk pertemuan kali ini saya kira cukup ya. Apabila nanti ada yang kurang jelas tentang tugasnya bisa ditanyakan melalui grup WA ya. Dari Pak Arif cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam olahraga.